Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eva Sri Rahayu MKEB dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan saya Rahma Safitri Indiani dengan NIM P17324-24060 dari tingkat 2B. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil asesmen kebutuhan edukasi dan promosi kesehatan pada lansia. Nah, sebelum ke pembahasannya, kita masuk dulu ke pendahuluan. Menurut WHO, lansia adalah individu yang berusia 60 tahun ke atas. Pada usia ini, terjadi penurunan fungsi tubuh secara alami sehingga lansia lebih rentan mengalami berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah hipertensi. Selanjutnya di sini ada tinjauan teori. Isi dari tinjauan teori adalah pengertian dari asesmen kebutuhan. Nah, asesmen kebutuhan edukasi menurut Green dan Crowther merupakan tahap awal dalam perencanaan promosi kesehatan, di mana di sini kita supaya mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh responden. Asesmen ini dilakukan melalui wawancara dan observasi guna menggambarkan pengetahuan serta perilaku lansia dalam mengelola hipertensi. Hipertensi pada lansia sering tidak disadari karena tidak selalu menimbulkan gejala sehingga diperlukan edukasi kesehatan yang sesuai dengan kondisi lansia tersebut. Lalu di sini ada pengertian dari promosi kesehatan menurut WHO. Merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengontrol dan meningkatkan kesehatannya. Pada lansia dengan hipertensi, promosi kesehatan difokuskan pada peningkatan kesadaran mengenai pola hidup sehat seperti pembatasan konsumsi garam, pemeriksaan tekanan darah secara rutin, serta pengelolaan hipertensi untuk mencegah komplikasi. Lalu selanjutnya di sini ada metodologi. Metode yang saya terapkan di sini yaitu melalui wawancara terstruktur dan observasi secara langsung. Nah, kegiatan asesmen ini dilakukan di Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dengan sasaran lansia yang mengalami hipertensi. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan, ada identitas responden. Identitas responden bernama TNS, jenis kelaminnya laki-laki, usia 75 tahun, pekerjaannya petani, dan pendidikannya sekolah dasar. Lalu di sini ada hasil wawancara. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada responden. Nah, dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa di sini responden diduga mengalami hipertensi kronis, ditandai tekanan darah yang sering tinggi dan keluhan pusing. Pengetahuan tentang hipertensi, lalu pengobatannya dan komplikasinya itu masih rendah. Pemeriksaan tekanan darahnya pun tidak rutin, serta belum mendapat edukasi kesehatan, sehingga diperlukan edukasi dan pemantauan yang lebih optimal. Lalu selanjutnya di sini ada hasil dari observasinya. Dapat saya simpulkan bahwa di sini lingkungan tempat tinggal responden tergolong cukup baik dan mendukung kesehatan, namun belum disertai edukasi khusus yang terkait hipertensi. Responden masih memiliki perilaku kesehatan yang kurang optimal seperti konsumsi makanan asin dan penggunaan obat warung saat keluhan muncul. Meskipun fasilitas kesehatan tersedia, pemanfaatannya masih sangat rendah, sehingga diperlukan peningkatan edukasi dan pemanfaatan layanan kesehatan untuk pengelolaan hipertensi. Boleh, lalu selanjutnya di sini ada rencana tindak lanjut dari promosi kesehatan. Nah, di sini untuk rencana tindak lanjutnya yang pertama itu melaksanakan penyuluhan kesehatan kepada lansia mengenai hipertensi meliputi penyebabnya, tanda dan gejalanya serta komplikasinya, dan pengawasan sederhana yaitu melalui penyuluhan langsung atau komunikasi interpersonal. Dan di sini juga saya akan melakukan edukasi menggunakan media brosur yang berisi gambar-gambar. Lalu yang kedua, memberikan edukasi tentang pola makan sehat, rendah garam, dan pembahasan konsumsi makanan asin. Lalu yang ketiga, mendorong lansia untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin di puskesmas atau posyandu lansia, dan memberikan edukasi mengenai pentingnya penggunaan obat hipertensi sesuai anjuran tenaga kesehatan dan risiko penggunaan obat warung tanpa pengawasan. Nah, untuk kesimpulan dan sarannya, asesmen kebutuhan edukasi menunjukkan bahwa lansia membutuhkan informasi yang lebih jelas tentang hipertensi. Kurangnya pengetahuan dan kebiasaan hidup yang kurang sehat dapat memperburuk kondisi tekanan darah. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan promosi kesehatan yang sederhana, mudah dipahami, dan dilakukan secara berkelanjutan agar lansia dapat mengontrol tekanan darahnya dengan baik. Lalu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikut ada dokumentasi dari kegiatan observasi dan wawancaranya.
Sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun. Di sini biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.